Bu. Waalaikumsalam. Ya Bu, izin saya mau mewawancara Ibu. Saya dari SMA Negeri 1 Kebumen. Saya ditugaskan dalam pelajaran PKWU oleh Bapak Fitriadi. Saya mau mewawancara Ibu sebagai jasa profesi. Nah, Ibu kan sebagai bidan, saya memilih Ibu untuk menjadi narasumber saya. Mohon bantuannya Ibu. Iya, terima kasih ya Mbak Nabila beserta teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Sebelumnya perkenalkan saya nama dan Budi Lestari. Alamat saya di Desa Sidogede, RT-nya 4 RW 1. Ya, kalau memang mau ada wawancara, saya siap Mbak Nabila dan teman-teman silakan. Mohon bantuannya Ibu. Iya, nggak apa-apa, monggo. Bisa dimulai ya Bu. Bisa. Yang pertanyaan pertama ya Bu, apa yang mendorong Ibu memilih menjadi seorang bidan? Ini ceritanya panjang ya Mbak Nabila beserta teman-teman, bahwa saya memang dari kecil itu ingin sekali kerja di kesehatan. Kecuali memang dari cita-cita saya sendiri, juga dari latar belakang keluarga saya itu juga dari kesehatan. Jadi itu yang memotivasi, salah satunya ingin kerja di kesehatan. Yang selanjutnya Bu, menurut Ibu apa tugas seorang bidan itu? Kalau tugas seorang bidan itu ia memberikan pelayanan khususnya di kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak itu mulai dari masa perkawinan ya, calon pengantin, terus nanti hamil, terus bersalin, terus nanti melahirkan balita sampai 5 tahun, terus nanti juga remaja, lansia juga. Itu ada di praktek Ibu ini ya Bu? Ya, kalau di praktek saya itu hanya melayani kesehatan ibu dan anak saja. Jadi ada pemeriksaan balita, bayi-balita, terus kehamilan, persalinan, juga kadang ada itu loh konsultasi remaja. Sepertinya saya lihat ada foto di belakang itu pelayanan juga Bu. Oh iya, ini loh Mbak Nabila. Jadi di tahun 2023 bulan Desember ya, mulai itu kalau misal ada persalinan, saya memang ada paket gratis itu ya. Jadi pembuatan akte, terus KTA, KK, terus ada bonus itu foto baby setelah lahir, sebelum pulang itu biasanya kita mengadakan foto. Ya ini kemarin tanggal 13 Januari. Nah, itu terakhir ya Bu? Yang terakhir tanggal 17 ada. Ya. Selanjutnya Bu, dalam pelayanan apa ada kendala misal di kehamilan atau persalinan gitu? Oh iya, kalau kendala itu banyak Mbak Nabila. Jadi di Desa Sidogede itu memang wilayah terluas itu Desa Sidogede. Di kecamatan ini? Iya, di kecamatan ini juga ibu hamilnya itu terbanyak. Iya, tiap bulan itu bisa 30-32 kayak gitu. Kalau dulu lebih banyak lagi, tapi sekarang kan untuk KB-nya sudah mulai sadar. Jadi 32 itu aja sudah paling tinggi di kecamatan Perbon ya. Itu masalah kehamilan. Gini Mbak Nabila, jadi semua orang itu beda-beda pendapatnya ya. Jadi ada yang sudah respect banget tentang kehamilannya dia, gitu kan. Sekarang sudah ada HP itu sering buka-buka Google permasalahan-permasalahan di kehamilan apa kayak gitu. Tapi tetap aja ada beberapa yang belum sadar. Sekarang kan kalau
ibu hamil itu semua ibu hamil diwajibkan untuk mengikuti ANC terpadu. ANC terpadu itu ada pemeriksaan di puskesmas, itu ada cek labora, konsultasi gigi, juga ada pemeriksaan dokter dan USG lah. Ini yang kadang masih sulit, tapi kita tidak kurang-kurang lah ya. Kita juga bersama dengan perangkat desa, kader desa, kader kesehatan juga kita selalu memberikan pendekatan, memberikan edukasi apa perlunya pemeriksaan kehamilan kayak gitu. Itu di kehamilan. Mungkin ada pertanyaan yang persalinan, Mbak Nabila? Boleh, Bu. Oh iya. Kalau di persalinan itu sering juga sih terjadi. Kita kan wilayahnya gunung ya, wilayahnya gunung, terus sudah dipeseni kalau sudah ada tanda-tanda persalinan, pokoknya jangan jangan terlalu menunggu nanti, soalnya daerahnya atas, kalau sampai bawah itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kecuali jalannya juga, apalagi kalau malam deh, meskipun listrik udah sampai sana, namanya malam kan, misalnya mau minta tolong tetangganya juga repot kayak gitu nggih. Tapi masih banyak juga yang sudah mepet banget, sudah mau persalinan baru ke bawah kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak ada sih kalau kebrojolan yang di rumah itu nggak ada ya. Terus lagi Mbak Nabila, ada juga saya menemui itu yang 2023 bulannya Februari ini, udah mau 1 tahun ya. Jadi ada kasus itu belum waktunya melahirkan, baru 35 minggu, akan tetapi itu sudah karena ini rembes, air ketubannya udah sedikit-sedikit keluar, sudah berulang kali dirawat di rumah sakit juga, terus dibawa pulang. Lah tiba-tiba itu ada semburan darah kayak gitu, terus tali pusatnya keluar duluan kayak gitu, padahal itu di nah ini kan kita juga repot, kita harus koordinasi ke sana ke sini kayak gitu ya, gitu. Jadi memang kita juga tidak kurang-kurang lah ya, misalnya ada tanda-tanda bahaya persalinan, kehamilan kayak gitu, pokoknya cepet-cepet kayak gitu. Tapi ya begitulah namanya di desa ya Mbak, untuk SDM-nya juga begitu. Berarti itu yang dilakukan berarti ya salah satunya adalah sosialisasi ya Bu? Iya. Sosialisasi, edukasi ke pasien kayak gitu, tidak kurang-kurang sih. Nah tadi kan misalkan ada yang harus dirujuk gitu Bu, itu untuk melibatkan misal dokter, perawat atau rumah sakit itu gimana? Oh iya, kita kalau ada yang memang harus dirujuk kayak gitu ya, kita kolaborasi dan koordinasi. Kita pertama kali koordinasinya ya Mbak, jadi kita langsung telepon rumah sakit, kita langsung UGD bahwa ini ada persalinan, mau rujuk persalinan dengan indikasi apa-apa kayak gitu, langsung telepon rumah sakit. Begitu rumah sakit mengiyakan, nanti kita juga langsung koordinasi Mbak, kita punya mobil desa siaga, jadi yang sewaktu-waktu kita bisa menggunakan kayak gitu ya. Jadi begitu kita telepon rumah sakit, langsung telepon ke desa, ke perangkat desa. Kita punya 2 ambulan Mbak, tapi yang satu memang hanya khusus untuk jenazah, yang satu untuk itu misalnya persalinan bisa, misalnya ada yang sakit juga bisa untuk membawa ke rumah sakit. Pokoknya ambulan desa itu siap siaga 24 jam ya. Setelah itu kita juga di wilayah kita kan banyak kader ya, jadi kita juga koordinasi sama kadernya. Nanti kita kerjasama
bidannya kan tidak hanya satu ya, saya mesti ada 2 bidan dan nanti juga ada kader kesehatannya. Jadi kita bareng-bareng kita membawa ke rumah sakit ya gitu, semuanya terlibat. Iya. Kalau misal ada yang di atas Mbak Bella, itu kita juga tandu ya, pakai tandu. Sebelumnya kita juga sudah sosialisasi ada P4K. Jadi untuk perencanaan persalinan dan komplikasi. Jadi misalnya ada komplikasi apa, lingkungan harus sudah tahu kayak gitu. Jadi begitu ada yang gawat kayak gitu, lingkungan sudah tahu. Yuk kita buat tandu kayak gitu, dibawa ke bawah. Di bawah juga sudah ambulans semua udah sih. Kayak gitu. Jadi itu kolaborasinya nggak hanya dengan ambulans, perawat, dokter rumah sakit ya Bu, berarti dengan masyarakat sekitar juga Iya. Pokoknya kita siap siaga semuanya. Iya. Tapi alhamdulillah kita memang bagus untuk untuk kerjasamanya bagus dari dulu, untuk mulai dari perangkat desanya, terus kader desanya, bidan desanya, pokoknya kita siap semua. Iya. Nah Bu, itu berarti Ibu udah menjadi bidan itu sudah berapa tahun Ibu? Kalau belum tahu. Saya udah lama. Saya menjadi bidan itu dari tahun 2006. Ya, anak saya lahir baru 3 bulan saya sudah langsung. Dari 17 tahun Bu? Iya, 17 tahun. Udah lumayan pengalaman yang ada di desa sini. Terus begitu saya ditempatkan juga langsung di desa sini sampai sekarang. Iya. Berarti udah banyak pengalaman dong Bu. Kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan sama Ibu? Pengalaman yang paling berkesan ya Mbak Nabila, dulu itu kan persalinan masih bisa di rumah ya, terus hujannya deres, belum bisa motor itu nggak bisa sampai atas, jadi ditaruh di bawah, kita jalan kaki sampai atas sana, menaiki tebing kayak gitu, bawa tas, pokoknya ya itulah. Terus sampai 2 hari saya tidur di tempat pasien Mbak. Iya, saya sampai 2 hari, padahal di rumah itu yang ngomong baru. Sampai 2 hari saya tinggal. Itu demi apa? Karena ya itu demi pasien. Lagian saya kan baru awal-awal gitu nggih. Awal-awal jadi ya begitulah. Sedih nek misalnya cerita masa dulu ya, itu yang paling berkesan. Terus yang berkesan kalau misal itu ya Mbak, itu yang kemarin aja, yang 2023 ya. Jadi selama ini kan saya belum pernah sama sekali menemui kasus yang kalau pusat keluar duluan. Jadi bayinya masih di dalam, arealnya itu udah di luar kayak gitu. Jadi kalau Harusnya itu bayi dulu ya Bu? iya, bayi dulu baru tali pusate. Itu namanya tali pusat mundur. Jadi saya juga pas itu saking panike, mawi mobil nggak bisa masuk. Ya di dataran, tapi kan gangnya kecil-kecil kayak gitu, nggak bisa masuk. Terus nggak ada bapak-bapak yang di rumah karena waktu pas udah di sawah itu. Jadi kita bingung banget ya. Itulah kesan yang pertama itu tadi. Pokoknya ya awal-awal menjadi bidan, terus yang kemarin itu ya kesan. Ya cukup Ibu ya, sudah banyak yang saya dapat dari Ibu. Ya sekiranya saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya Bu. Iya, sama-sama Mbak Nabila dan teman-teman semuanya. Seneng sih jadi bidan, tapi ya begitulah, sedikit-sedikit harus penuh perjuangan. Ya, ini rencana kan sudah kelas 3 ya, silakan sekolah di kesehatan kan kita senang bisa membantu masyarakat, bisa dekat dengan masyarakat, terus
kita juga bisa ya kalau di masyarakat itu empatinya itu tinggi, bisa merasakan apa yang masyarakat rasa. Ya, mungkin jawaban dari saya itu ya Mbak Nabila. Sama apabila ibu dalam menyampaikan ada yang kurang berkenan ya, sama-sama. Makasih ya Bu. Iya. Nah, terima kasih ya teman-teman semuanya.